Allah. Dan lu kamu bisa. Ayo sebelum. Udah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah atas nikmat dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini ya, anak-anak semua. Sebelum itu ibu ingin menanyakan sesuatu, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Masuk semua. Masuk. Mantap Bu, rajin. Kelas kita. Junet kemana tuh? Setelah di Rukyah. Nggak ada kabar. Oke. Udah 2 hari pun nggak ada kabar Bu. Kemana tuh dia? Tadi tanya. Junet tuh temanmu kan Junet. Oke, berarti Junet absen ya. Junet siapa? Untuk selanjutnya maka sebelum mulai pelajaran kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hai, welcome back to school. Gimana deh liburan kalian semua? Seru. Seru ada yang jalan-jalan Bu, nah itu. Oh nggak ada, di rumah aja. Nggak ada yang di rumah. Malam jalan tuh di lockdown Bu. Pembahasan kali ini, di pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu kejujuran adalah merupakan cerminan kehidupan kita. Nah, sebelum itu ibu ada ilustrasi gambar nih. Apa yang kalian pikirkan dari gambar tersebut? Lagi ujian. Ujian, oke, ujian tidak betul. Yang kedua, nyontek. Nyontek. Itu tidak nyewati Bu. Nyontek tadi. Profesional Bu. Profesional ya. Siapa yang begini nih? Udah subuh itu. Wati. Wah, tahu deh. Nah, dari gambar ini kita sudah bisa menafsirkan ya bahwa yang kita akan bahas kali ini yaitu tentang kejujuran. Untuk itu maka kita perlu mengetahui nih kejujuran dalam arti bahasanya, yaitu jujur secara bahasa dalam kata bahasa Arab semakna dengan kata asidik atau sidik yang berarti benar, nyata, dan berkata benar. Merupakan salah satu sifat Rasulullah juga, yaitu yang terdapat di 4 itu fatana, sidik, Mana tabligh. dan lawan katanya itu adalah al-kazibu. Selanjutnya jujur secara istilah. Ada 4 poin nih jujur secara istilah. Coba kita dibacain. Poin pertama. Bu, saya kurang kelihatan? Oke, Putri, bacakan coba, minta tolong. Yang pertama, jujur, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Apa nih? Sesuai. Gimana? Ucapan yang dilakukan dan perkataan yang dilakukan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan nanti selama ini? Enggak Bu. Terlalu jujur. Terlalu jujur. Sesuai antara informasi dan kenyataan, gagasan dan kemampuan. Kemantapan. Oke. Yang Sesuatu keempat, yang baik dan tidak dicampuri kerusakan. nah itu nanti harus berhati-hati. Jadi jujur itu adalah sesuatu yang dari ucapan kita benar, maka perbuatannya juga harus benar gitu. Selanjutnya ialah dalil tentang jujur. Siapa yang mau bantu bacain? Pak Ilyas. Bang Ilyas. Nah, Siap Bu. gimana? Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Yang artinya Bu, Ya. wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat berapa tadi Bu? Kalau saya 70. 70 Bu. Ya, selanjutnya siapa yang membantu ibu lagi? Saya Bu. Oke, silakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Surah At-Taubah ayat 119. Ya, terima kasih kepada saudara Salman dan juga saudara Ilyas yang sudah membantu membacakan. Dan makna dari dalil-dalil tersebut ialah sebagai orang beriman, maka kita harus melakukan hal-hal yang benar dan sesuai apa yang kita bicarakan atau yang kita utarakan, seperti itu. Dan menjauhkan teman-teman yang berbuat buruk nih, yang suka berbohong. Dijauhi, dijauhi ya hal-hal yang tidak baik, teman-teman yang tidak baik itu akan berpengaruh soalnya kepada diri kita. Dan yang ketiga itu adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela, jadi harus dihindari gitu, ya kan? Selanjutnya ini adalah sifat jujur. Dari sifat jujur ini menurut Imam Al-Ghazali terbagi dari 3 poin. Yang pertama, jujur dalam niat. Jujur dalam niat itu ialah bagi seseorang kita melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dengan kekuatan dari hati kita dan berniat kepada Allah gitu. Jadi jujur juga pada diri kita sendiri. Contohnya saat berpuasa nih, udah niat di malam harinya kita akan melakukan puasa besok hari, maka lakukan itu dari fajar sampai maghrib. Yang kedua adalah jujur dalam perkataan, menyatakan sesuatu dengan sesungguh-sungguhnya, tidak mengurangi dan tidak melebihi. Siapa yang di sini suka mengurangi dan melebihi? Wati Bu. Kalau dilebih-lebihkan kan bully, Bu. Gimana? Kalau cerita kita dilebih-lebihkan bully gitu, jadi pendengar enak ya, obrolannya jadi enak ya Mbak Wati. Betul, nggak boleh itu tidak baik. Hal-hal itu harus dihindari karena tidak baik. Yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan, beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya atau secara perbuatannya tidak menunjukkan sesuatu yang menentang dari apa yang telah diniatkan. Contohnya tadi puasa. Puasa kita udah berniat di malam hari, terus melakukannya saat fajar sampai maghrib. Kalau di tengah jalan pura-pura nih si Fitri dibilangnya nggak puasa, padahal udah budi, bukan diem-diem ya. Nggak boleh gitu. Jadi harus diselesaikan fajar sampai maghribnya gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Sudah jelas? Ibu, saya mau nanya. Apa? Kita kan diperintahkan untuk berbicara jujur apa adanya. Ya. Tapi kalau kita ketika mengucapkan hal yang jujur atau apa adanya tapi nantinya mengancam kehidupan kita, itu bagaimana solusinya? Mungkin ketika kita melihat sesuatu yang hal penting gitu bagi orang lain. Nah, kita ini hal yang memang seharusnya bisa disampaikan karena kebenaran. Yang faktanya seperti itu. Tapi di sisi lain kita ada oknum yang memaksa kita untuk menyembunyikan perihal itu gimana Bu kondisikan? Makasih. Kalau untuk hal-hal seperti itu, contohnya mungkin ya kalau kamu ingin melaporkan pelatih yang sedang mencontek saat ujian, kamu mau melaporkan itu kepada kepala sekolah, bilang aja, tapi jangan menyampaikan bahwa itu dari Salman. Jadi hal itu perlu disampaikan bahwa ada nih yang berlaku tidak jujur di dalam kelas saat ujian. Jadi gurunya itu tidak menyebutkan siapa yang menceritakan itu dan siapa yang memberitahu itu. Oke. Baik Bu. Ya Bu, kalau setiap ujian teman-temannya semuanya pada nyontek Bu, saya doang enggak? Kalau Fitri nggak apa-apa Bu, kalau Fitri mah. Selanjutnya nih, itu ada beberapa berita-berita. Nah, kenapa sih orang-orang tuh melakukan budaya mencontek dan sebagainya? Ada yang tahu nggak orang kenapa? Kurang percaya diri Bu. Iya betul. Malas. Siapa Saya yang nggak ada media Bu. Kayak Fitri nggak boleh media. nggak malu? Oke. Terus selanjutnya hal-hal yang kayak gini nih pasti ada nih dalam sekolah nih. Nah, ini guru hebat nih Bu. Jual beli mencontek jawaban UN masih marak dilakukan. Masya Allah. Tidak patut ya.
tadi, menyontek harus. Dan demi menyontek ini biasanya banyak yang dilakukan oleh murid-murid ya, banyak banget hal-hal yang dilakukan demi menyontek. Salah satunya ini nih, pakai sendal jepit yang dilengkapi bluetooth. Gimana tuh caranya? Nggak tahu ya, pikiran anak murid sekarang. Terus juga menyontek setelah dia melakukan muridnya kardus. Apa perlu saat ujian kita melakukan ini di sekolah ini? Perlu kayaknya Bu. Perlu ya? Nggak usah murid. Perlu kayak kalau misalkan besok selalu. Nah, terus kenapa sih ada lembaga KPK ini? Karena dari siasat-siasat yang udah kita tahu aja ya dari sekolah aja, kita mengetahui nih banyaknya ada kecurangan-kecurangan saat mau masuk akademik, kemudian mau masuk kuliah kampus yang bergensi, maka dia akan melakukan contekan. Pasti nggak jauh dari KPK ini nantinya. Perlu adanya ini untuk penegakan kejujuran itu. Terus dari hal itu, salah satu universitas di Indonesia yaitu BINUS, kalau didapatkan alumni-alumninya melakukan kejujuran atau maksud saya melakukan kebohongan atau ketidakjujuran, dicabut tuh itunya, gelarnya. Gimana nggak sia-sia kan tidak baik, jadi jangan dilakukan seperti itu. Kemudian ini adalah salah satu contoh penerapan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 poin. Yang pertama, tidak menyontek saat ujian. Kedua, meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi keluar rumah. Atau kan yang sejujurnya kita mau kemana, melakukan apa, dengan siapa, seperti itu kita lakukan. Yang ketiga ialah melaporkan prestasi hasil belajar yang didapatkan di sekolah kepada kedua orang tua dengan sejujur-jujurnya. Keempat, membayar sesuatu dengan harga yang telah disepakati atau yang telah diberikan dari orang tua, ilmunya atau uangnya maksudnya. Dan yang selanjutnya ialah manfaat dan hikmah jujur. Dari jujur ini kita bisa mengambil manfaat, juga mengambil hikmah, yaitu pertama dipercaya orang lain, karena orang lain merasa kita tidak membohongi dia, tidak berbuat curang, terus pasti punya banyak teman. Yang kedua, terhindar dari fitnah kehidupan, karena bila sudah terbiasa melakukan jujur, smooth aja tuh kehidupannya, jalannya lurus saja. Kemudian ketiga, mendapatkan ketenangan dan ketentraman hidup, karena banyak orang yang menyayangi dan mencintai kita. Karena tidak ada yang dipikirin, tidak ada yang dibebani gitu. Semuanya udah diutarakan, tidak ada yang dipikirkan, seperti itu. Kemudian yang keempat, kejujuran dapat dijadikan cermin dari kepribadian seseorang, bahkan dapat dijadikan cermin dari suatu bangsa. Kalau dari rakyatnya saja kita juga suka berbohong, maka pasti atasnya atau pemimpin kita tuh pasti gak jujur, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup Bu, cukup. Tidak lupa ya, kalau di pelajaran itu pasti ada quote of the day. Apa itu? Kurang cerdas dapat diperbaiki, kurang cakap dapat dihilangkan. Kemudian kurang tidak jujur, maka itu sulit diperbaiki. Maka kita harus jujur, berlaku jujur. Ibu akan menghargai sekali apapun yang kalian lakukan. Bener ya Bu? Jujur, benar-benar jujur, tidak bohong. Terus bangga pada hasil yang kalian dapatkan. Kalau hasilnya mampu gimana? Kan itu jujur. Nah itu males, karena kamu gak mau belajar, jadi harus belajar dong. Kalau lagi warung-warung itu jujur atau bubur? Gimana? Oke, jadi ada yang bisa dirangkum nggak? Jujur itu apa? Jujur adalah Berkata, berucapan. sesuai dengan ucapan. Apa ya? Betul. Yang kedua, apa lagi? Tidak melebih-lebihkan, Bu. Tuh, berkata benar. Terus melakukan sesuai dengan yang disampaikan. Seperti itu. Jujur itu kalau nggak salah ngambil Oke, udah ya, sekian nih. Ya, udah jam istirahat. Jadi Ibu tutup dulu pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.